Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kak Tronia Sesra dengan NIM 24043095 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan melakukan presentasi mengenai akun dan aturan debit kredit. Presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi 1. Sebelumnya izin kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1, Bu Nurzi Seprina, SEAK. Akun adalah tempat untuk mencatat setiap transaksi keuangan, sehingga kita dapat mengetahui kenaikan atau penurunan dari setiap transaksi. Akun dalam akuntansi ini ada banyak sekali akun, tapi ada 5 akun utama yang harus kita ketahui. Kelima akun tersebut ada aset, yang pertama ada liabilities, ada equity, ada revenue, dan juga ada expense. Selanjutnya, kelima akun tersebut digolongkan menjadi 2. Yang pertama ada akun real, dan yang kedua ada akun nominal. Akun real ini adalah akun yang ada dalam laporan neraca, seperti aset, liabilities, dan equity. Selanjutnya, aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, bisa berwujud ataupun tidak berwujud, yang nantinya bisa ditukar dengan uang, atau nilainya bisa ditukar dengan uang. Atau kita juga bisa mendefinisikan aset sebagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang berguna pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Simpelnya, aset ini adalah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Aset itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kas, akun receivable, atau disebut juga dengan piutang, dan ada inventory. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi ini hanya beberapa contoh saja yang saya tampilkan. Yang kedua ada non-current asset, ada equipment dan supplies. Equipment atau peralatan adalah aset operasional yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Misalnya ada kursi, lemari, AC, komputer, bangunan, itu termasuk ke dalam equipment. Supplies adalah perlengkapan. Atau bisa disebut juga aset operasional yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang tidak bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Misalnya di kantor, misalnya ada kopi, ada gula, ada teh, air, itu termasuk ke dalam supplies. Selanjutnya ada liabilities. Liabilities singkatnya bisa disebut dengan utang. Liabilities bisa didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh suatu perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Liabilities di sini ada akun payable, utang usaha, ada dividen payable atau disebut juga dengan utang dividen, ada bank payable, ada salaries payable, utang gaji, ada interest payable atau utang bunga. Dividen payable maksudnya adalah hutang dividen. Misalnya kita membangun suatu perusahaan dan modalnya berasal dari pemegang saham. Kita setiap tahunnya harus memberikan dividen kepada para pemegang saham. Makanya dividen ini bisa masuk ke dalam dividen payable. Nantinya juga ada dividen expense atau beban dividen. Selanjutnya ada equity atau modal. Modal ini bisa berasal dari pemilik dan juga bisa berasal dari pemegang saham. Modal definisikan sebagai hak milik perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan setelah dikurang dengan liabilities. Selanjutnya ada akun normal. Akun normal adalah akun yang berada pada laporan laba dan rugi. Di akun normal ini ada revenue dan juga expense. Revenue
Ini adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha yang telah kita lakukan, atau bisa disebut juga dengan timbal balik dari jasa yang kita lakukan. Expense adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Expense, contohnya ada salary expense, beban gaji, ada rent expense, beban sewa, terus nantinya ada beban iklan, beban air, beban listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aturan debit dan kredit. Debit dan kredit ini mereka saling berhubungan satu sama lain, mereka saling terkait. Dalam aturannya, aset selalu bertambah pada kredit dan berkurang kepada debit. Begitupun liabilities, dia selalu bertambah di kredit dan berkurang pada debit. Equity, dia selalu bertambah pada kredit dan berkurang pada debit. Revenue selalu bertambah kepada kredit dan berkurang pada debit. Expense selalu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Contohnya misalnya kita memiliki suatu perusahaan, atau misalnya perusahaan kecil seperti salon. Terus ada pelanggan yang datang untuk melakukan misalnya potong rambut. Setelah kita memberikan jasa kepada pelanggan tersebut, kita mendapatkan imbalan berupa uang. Itu masuk ke dalam revenue. Pendapatan masuk ke dalam revenue. Pendapatan ini bertambah di kredit sebelah kredit. Karena pendapatan, makanya kas kita bertambah. Dan kas ini masuk ke dalam debit. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa contoh. Contohnya, misalnya Bu Ani mendirikan salon bernama Citra Salon. Berikut transaksi yang dilakukan Bu Ani selama bulan Juli. Pertama, Bu Ani menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Artinya, 20 juta ini masuk ke dalam kas. Kas bertambah di debit. Karena dia menyetorkan uang, makanya masuk ke dalam modal equity. Equity bertambah di kredit. Equity atau anual capital bertambah di kredit. Selanjutnya, yang kedua ada Bu Ani meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Dia meminjam uang ke bank, berarti termasuk ke dalam liabilities. Liabilities atau hutang, dia bertambah di kredit. Sedangkan meminjam uang artinya kasnya bertambah, asetnya bertambah. Jadi karena aset bertambahnya di debit, makanya kasnya bertambah di debit. Nah, kasnya bertambah di debit, sedangkan karena dia tadi meminjam uang di bank sebesar 10 juta, makanya hutangnya bertambah 10 juta di kredit. Dan yang ketiga, membeli peralatan sebesar 3 juta. Peralatan termasuk ke dalam aset. Termasuk ke dalam aset. Dia membeli peralatan sebesar 3 juta. Peralatan termasuk ke dalam aset. Aset selalu bertambah di debit. Karena dia membeli peralatan, jadinya kasnya berkurang. Kas selalu berkurang di kredit. Yang transaksi keempat, mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 4 juta. Drawing artinya dia mengambil modal dia. Artinya ini termasuk ke dalam equity. Equity dia selalu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Equity-nya berkurang di debit dan kasnya berkurang di kredit. Yang kelima, ada menerima pendapatan salon sebesar 6 juta. Pendapatan termasuk ke dalam revenue. Revenue selalu bertambah di kredit. Sedangkan pendapatan ini artinya asetnya bertambah, uangnya bertambah. Artinya kasnya bertambah. Kas selalu bertambah di debit. Revenue, karena dia
mendapatkan imbalan jasa sebesar 6 juta atas jasa yang telah dilakukannya. Nah, makanya revenue dia bertambah 6 juta di kredit, sedangkan kasnya bertambah 6 juta di kredit. Kedua-duanya, kedua debit dan kredit, kedua-duanya sama. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.